Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pelajaran kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang materi menyambut usia baligh. Selanjutnya, capaian pembelajaran yaitu kalian diharapkan mampu untuk memahami mengenai materi baligh. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, kalian bisa membuat penjelasan mengenai tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang terakhir, kalian bisa membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Coba anak-anak ibu semua perhatikan gambar yang ada pada layar. Coba amati gambar tersebut dan kalian diskusikan bersama teman. Kira-kira kalian sedang berada pada fase yang mana ya? Kira-kira berapa ya umur kalian sekarang? Coba deh kalian hitung berdasarkan tanggal lahir kalian. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4 sekarang? Apakah kalian semua masih tergolong anak-anak ataukah kalian sudah tergolong dewasa? Tentunya kalian pasti sudah mengalami perubahan pada diri kalian sendiri, baik itu secara fisik maupun secara mental. Kalau secara fisik, tentu saja yang awalnya kalian berasal dari bayi sampai kalian sekarang menjadi besar. Kemudian kalian bisa belajar duduk, belajar berjalan, bermain, bahkan secara mandiri kalian sudah bisa mengerjakan aktivitas sendiri tanpa perlu bantuan dari orang lain. Nah, itu berarti menandakan perkembangan kalian sudah mulai berkembang dari yang tidak bisa apa-apa dan sekarang sudah menjadi bisa. Nah, pada materi ini tentunya sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kenapa ya? Karena hal ini berhubungan langsung dengan kewajiban kita dalam menjalankan syariat agama, tentunya sesuai dengan usia kita atau yang disebut dengan baligh. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian semua. Kira-kira baligh itu apa ya? Nah, mari dengarkan penjelasan Ibu. Baligh secara bahasa artinya sampai. Dan kalau menurut istilah, baligh itu ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi anak laki-laki, baligh ditandai dengan keluarnya air mani dan mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan, baligh ditandai dengan keluarnya darah haid atau yang biasa disebut menstruasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama tentang tanda-tanda baligh. Di sini kita akan belajar bersama
mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan pandangan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil dari kajian para ulama fikih, sedangkan dari segi ilmu biologi adalah hasil penelitian dari para ilmuwan yang meneliti tentang biologi. Sekarang ayo kita simak lagi penjelasannya ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama tentang tanda-tanda balik. Di sini kita akan belajar bersama mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan pandangan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil dari kajian para ulama fikih, sedangkan dari segi ilmu biologi adalah hasil penelitian dari para ilmuwan yang meneliti tentang biologi. Yang pertama adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apakah kalian sudah mengetahui tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang fikih. Fikih itu apa sih? Nah, fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam. Di dalam fikih membahas mengenai aturan beribadah, baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Pada anak laki-laki, tanda memasuki usia balik yaitu mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika kalian berusia 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian tidak lagi disebut sebagai anak-anak, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Dan tidak jarang juga mimpi basah bisa saja terjadi pada anak perempuan. Untuk anak-anak yang mengalami mimpi basah, berarti dia sedang dalam keadaan berhadas besar atau sering disebut dengan junub. Agar bisa suci dari hadas besar, maka kita harus mandi wajib terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu nama air yang keluar pada saat mimpi basah itu apa ya? Nah, nama air yang keluar pada saat itu adalah namanya apa? Air mani atau sperma. Kalau tanda-tanda balik bagi anak perempuan ditandakan dengan datangnya haid atau keluarnya darah dari alat kelamin wanita. Setiap perempuan kodratnya pasti akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Jika itu sudah terjadi, maka menandakan bahwa kalian sudah memasuki usia balik. Datangnya awal haid sebagai pertanda balik tentu tidak bisa dipastikan pada usia berapa kalian akan mengalaminya.
Bisa saja ia datang pada waktu kalian kelas 4, kelas 5, atau bahkan kelas 6 SD. Kemudian, yang harus kita ketahui adalah mempersiapkan diri untuk datangnya tanda-tanda tersebut dan juga perubahan yang akan terjadi karena kita sudah memasuki usia balik. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa belum ya? Apa itu ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, maupun tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari mengenai perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia yaitu ada yang namanya usia remaja atau puber. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai puber atau balik yang terjadi pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Pada anak laki-laki, mereka itu mempunyai hormon yang namanya adalah hormon testosteron. Hormon inilah yang nantinya akan menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga berfungsi untuk mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik itu meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, rambut juga akan tumbuh pada bagian-bagian tertentu. Kemudian, ciri-ciri lain yaitu badan terlihat lebih kekar dan berotot, tumbuhnya jakun, dan suara yang terdengar lebih berat, pertumbuhan badan yang lebih cepat dan besar, gerak menjadi lebih aktif, dan nafsu makan yang semakin meningkat. Sedangkan untuk anak perempuan, itu biasanya dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan yang terjadi pada panggul atau pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga akan membuat kulit perempuan menjadi terasa lebih halus daripada laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Menstruasi adalah proses gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, kalau kalian sudah memasuki usia remaja dan mengalami menstruasi,
Maka tidak usah takut ya, karena itu merupakan peristiwa yang sudah lumrah terjadi pada perempuan. Hormon estrogen juga akan mempengaruhi mental perempuan yang bisa membuatnya menjadi cenderung untuk mendahulukan perasaan dalam semua hal. Rasa ingin dimanja, diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi masalah, maka ia akan mengadu, menangis, atau bahkan menyesali dirinya sendiri. Kalau perubahan fisik yang dapat dilihat, diantaranya yaitu pertumbuhan badan lebih cepat, geraknya juga menjadi lebih aktif, nafsu makannya juga meningkat, dan suaranya menjadi lebih merdu. Nah, untuk anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, maka secara otomatis ia sudah memasuki usia baligh. Meski sebelumnya dia tidak mengalami tanda-tanda baligh lainnya. Jika sudah baligh atau mengalami tanda-tandanya, maka kalian semua berarti sedang berhadas besar. Untuk anak yang mengalami mimpi basah dan haid, itu artinya sedang berhadas besar. Maka untuk mensucikannya adalah dengan mandi wajib terlebih dahulu. Untuk tata cara mandi wajib, coba kita lihat sama-sama di layar. Yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, kemudian membersihkan tangan kiri menggunakan sabun. Lalu kita berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyela-nyela rambut kepala menggunakan air. Kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Dan yang terakhir membasuh kaki. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang sudah mencapai usia baligh. Apabila kalian sudah baligh, maka kalian disebut dengan mukallaf. Di antara kewajiban tersebut, apa ayo? Yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menuntut ilmu. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan dan berbakti kepada orang tua. Nah, mengenai sholat fardu, kira-kira sejak umur berapa kalian bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu? Siapa ya yang sudah mengajari kalian? Dan mengapa kalian sholat? Nah, jadi perlu Ibu tegaskan di sini bahwa sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Kenapa ya kita harus mendirikan sholat? Nah, itu karena sholat adalah perintah dari Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk mengerjakan sholat pada usia 10 tahun.
serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan rohani kita. Sholat juga mengajarkan kita mengenai kedisiplinan. Nah, selanjutnya adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Setiap muslim laki-laki ataupun perempuan memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Kewajiban menuntut ilmu dimulai sejak dari seseorang lahir sampai dia meninggal dunia. Anak yang telah mencapai usia balik, maka dia akan dibebani oleh hukum syariat. Bagaimana ya cara kita untuk mendapatkan ilmu? Ayo, gimana ya? Nah, jawabannya adalah dengan benar, tentu saja dengan belajar. Kemudian, wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat yang pertama, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang materi menyambut usia baligh. Oke, sekarang Ibu akan mendoakan kalian. Semoga anak-anak Ibu semua bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.